Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 atau 4 hari sejak dibukanya gerbang exit tol Pekalongan di Kecamatan Bojong. Mendekati pertigaan di depan Pasar Batik Grosir Setono Pekalongan, kita ambil ke arah kiri. Ini mulai masuk ke jalur tol ya. Nah, di sebelah kanan itu Pasar Batik Grosir Setono. Kita ambil ke kiri. Dari kejauhan terlihat ada sebuah bangunan di sebelah kanan jalan berwarna hijau, itu pondoknya kakak Alvin Abinaya Az-Zahir Assalam Boarding School Pekalongan. Jadi jalurnya ini sangat mudah untuk diakses atau dijangkau karena sangat dekat dengan jalur menuju jalan tol. Yang berwarna hijau itu pas di Asrama Putra ya, Asrama Putra kakak Alvin di lantai 3. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke kampus melalui jalur tol yang baru saja dibuka sejak hari Jumat lalu atau 3 hari sebelumnya. Kita akan sampai di perempatan lampu merah Warung Asem. Kalau lurus kita sudah mulai masuk ke jalur tol, beberapa meter lagi masuk ke gerbang tol Batak. Oke, dari kejauhan sudah kita lihat gerbang tol Batang Pekalongan. Di gerbang tol ini mengantarkan kita untuk keluar ke daerah Batang dan Pekalongan. Tetapi sebutan di jalan tol ini dinamakan dengan gerbang tol Batang. Oke, kita akan sebentar ya, melalui apa ini namanya, dulu orang menyebutnya polisi tidur. Kita akan tap kartunya. Ya, kurang lebih 300 meter dari gerbang tol kita sudah sampai di interchange
Kita lihat ada papan yang menunjukkan dua arah yang berbeda. Ke sebelah kiri, Weleri Kendal Semarang, itu jalur kita kalau mau mudik ke Klaten ya, ke kiri. Nah sekarang arah kita adalah ke Jakarta. Nah sementara itu tulisan Pekalongan masih tertutup ya, karena saat itu gerbang tol Pekalongan yang nanti kita akan exit itu belum selesai dibangun. Jadi tulisannya tadi masih tertutup atau setidaknya samar-samar. Nah di depan kita sudah masuk ke jalur tol utama. Mobil dengan kecepatan yang relatif tinggi, sudah mulai nampak ya. Saat ini jam 8 lebih 6 menit kita masuk ke jalur tol utama. Nanti akan kita lihat berapa menit yang dibutuhkan dari gerbang tol Batang sampai dengan gerbang tol Pekalongan yang di daerah Bojong. Jadi Pekalongan terdiri dari dua daerah ya. Yang pertama adalah kota Pekalongan, tempat tadi kita berangkat atau tadi dari kita masuk. Kemudian Pekalongan yang kedua adalah Kabupaten Pekalongan. Nah gerbang tol yang nanti kita akan lalui untuk keluar itu berada di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Bojong. Saat ini kecepatan kendaraan kita pacu santai saja, ini hanya 80 km per jam. Kecepatan santai lah untuk ukuran jalan tol ya, 80 km per jam ya. Di jalur kiri saja, karena jalur kanan untuk kendaraan overtake dan kecepatan yang agak tinggi. Di sebelah kiri landmarknya, pemandangannya masih terlihat sangat alami. Ada hamparan sawah, perkebunan, pohon-pohon rindang masih bisa kita jumpai di sekitar kanan kiri jalur tol ini. Ada juga beberapa pemukiman baru sebelah kiri, itu nampak masih baru dibangun. Selebihnya adalah tanah-tanah yang masih produktif, baik itu untuk persawahan maupun untuk ladang. Ya, setelah 7 menit berkendara, kita sudah melihat papan yang menunjukkan adanya persimpangan atau interchange di gerbang tol berikutnya. Kalau kanan langsung arah ke Jakarta, sementara yang di lajur kiri arah ke Pekalongan Kajen. Jadi tampaknya kita sudah mulai mendekati gerbang exit tol. Papan yang kedua menunjukkan gerbang exit tol, tinggal 500 meter lagi ambil yang Pekalongan Kajen. Jadi Pekalongan ini adalah yang Kabupaten Pekalongan, di mana ibu kota kabupatennya adalah Kajen. Kajen berasal dari kata kahajen yang artinya adalah dimuliakan atau yang mulia. Kajen, diajeni, Kajen ya. Dari kejauhan sudah nampak jalur keluar ya, kita ambil ke kiri, baru 3 hari lalu dibuka. Kondisi jalannya standar,
agak menyempit dari jalur utama, namun sebelah kiri tetap disediakan jalur darurat ya. Tikungannya tidak terlalu tajam, tetapi harus tetap mengurangi kecepatan ya. Ternyata gerbang tolnya cukup dekat dari jalur utama ya. Kita hitung ada 4 gitu ya, ada 4 jalur, 2 untuk in, 2 untuk out. Oke, nanti akan kita lihat berapa tarifnya. Kalau kabar-kabar yang selama ini kita dengar 12.500 ya, karena memang jaraknya kurang lebih 11 km. Saat ini pukul 8 lebih 15 menit, jadi sekitar 9 sampai 10 menit untuk mencapai jalur tol di sini. Kita tap exitnya. Ya, menunjukkan 12.500. Lumayan, satu porsi sekali makan. Oke, kita sudah keluar dari gerbang tol. Kalau nampak di kamera, di sana ada seperti siluet Gunung Slamet ya, yang agak tertutup kabut gitu. Oke, langsung dihadapkan dengan tikungan ini. Tidak terlalu tajam, seperti melingkar. Masih sepi. Nah, dan di depan kita sudah bertemu dengan jalan utama yang menghubungkan antara Pantura, jalur utara atau jalur pantai utara, dengan Kabupaten Pekalongan. Jaraknya kalau dari Pantura sekitar ya 16 km lah. Oke. Kalau ke kiri itu ke Pantura ya, ke arah Wiradesa di Pantura sana. Kalau ke kanan kita ke Kabupaten Pekalongan. Ya. Oh, ternyata yang dari kiri tetap jalan ya, berarti harus hati-hati ini. Kalau yang dari kanan dia berhenti. Ya. Hati-hati dari sebelah kiri. Karena jalurnya lurus, jadi kecepatan dari belakang bisa relatif agak tinggi. Nah, ini kita sudah masuk ke jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jalan Raya Bojong. Ini masuk ke Kecamatan Bojong. Ya, kita sudah sampai di depan kampus IAIN Pekalongan, kampus 2 yang berada di Bojong Kajen. Ya. Nah, ini dia kampus 2 IAIN Pekalongan. Yang nampak di sebelah kanan adalah FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang tengah itu adalah kampus Gedung Terpadu. Kemudian di sebelahnya kantor kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sementara yang tengah dalam proses pembangunan di depan ini adalah masjid. Baru menyelesaikan tahap pondasi. Sementara di belakang, tapi tidak terlihat dari sini ya, sedang dibangun juga untuk kampus Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, demikian perjalanan kita dari rumah menuju ke kampus melewati jalur tol dari Batang menuju Pekalongan. Waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Jadi menghemat waktu sampai dengan 50%. Biasanya kita butuh waktu 45 sampai dengan 50 menit untuk sampai di kampus. Ini cukup dengan 25 menit. Ya, protokol kesehatan harus cek suhu, kemudian juga cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Oh ya, ini lupa nih mau ya. Sorry, ini lupa nih belum dipakai.